Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube Rahman Marangga. Di video kali ini, aku telah menulis 20 tempat terbaik di Indonesia. List berikut ini adalah semua tempat wisata yang pernah aku kunjungi sebelumnya. Karena di setiap daerah di Indonesia memiliki banyak sekali tempat-tempat keren, mungkin saja ada beberapa lokasi tidak ada di dalam list ini. Bukan karena aku sengaja tidak memasukkannya, bisa jadi aku belum pernah mengunjungi tempat tersebut. Jadi ini dia 20 tempat wisata terbaik di Indonesia menurut Jejak Marangga. Pulau ini terletak di Sumeneb di Madura. Dari Surabaya, teman-teman harus menempuh perjalanan darat sekitar 4 jam. Kemudian melanjutkan dengan naik boat selama kurang lebih 2 jam. Ada beberapa pilihan aktivitas di sini, seperti bermain ATV, snorkeling, atau membakar ikan yang kita beli langsung dari nelayan. Jika ingin menginap, boleh juga. Teman-teman bisa menyewa ghost house atau mendirikan tenda di pinggir pantai. Mungkin Waktu Jengger yang terletak di Kabupaten Mojokerto ini bisa menjadi salah satu pilihan. Ketinggian gunung ini hanya sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut. Dengan berjalan sekitar 2 jam, teman-teman akan sampai ke titik tertinggi. Hamparan gunung hijau yang mengelilingi Batu Jengger membuatnya semakin indah untuk bersuah foto atau mengambil beberapa shot sinematik. Semoga tempat sekeren ini selalu terjaga keindahannya sampai waktu yang sangat panjang. Banyak wisatawan mancanegara mengenal baik tempat ini, khususnya mereka yang menyukai surfing. Yes, Pantai Lakei. Pantai ini terbilang sangat sempurna untuk olahraga surfing. Ombak yang besar, jarak antara bibir pantai dengan palung laut yang sangat luas, dan juga lingkungan sekitar pantai yang sangat mendukung. So, jika kalian ingin merasakan sensasi bersurfing, Pantai Lakei ini bisa menjadi salah satu pilihan. Selain Lakei, terdapat beberapa pantai lain di HUU Kabupaten Dompu ini. Sebut saja Matiti, Tebing Sarang Burung Walet, dan Pantai Air Panas. Semuanya sangat menggoda untuk dikunjungi. Terdapat beberapa air terjun keren di Jawa Timur. Salah satunya adalah Madakaripura. Konon, air terjun ini merupakan tempat bertapanya Mahapatih Gajah Mada. Air terjun ini terletak di lereng Gunung Bromo, tepatnya di Kabupaten Probolinggo. Teman-teman bebas mengunjungi air terjun ini kapan saja, karena debit airnya tidak pernah berkurang. Hanya saja, jika musim hujan, airnya akan sedikit keruh dan seringkali tidak diperbolehkan masuk ke dalam pusat air terjunnya. Dikhawatirkan ada beberapa benda besar yang jatuh bersama debit air yang besar. Di Pulau Bali terdapat banyak sekali pantai, danau, air terjun, bahkan pedesaan adat yang sangat terkenal. Hampir semua tempat wisata sudah dikelola dengan sangat baik. Salah satu yang menarik adalah Pantai Pandawa. Jika dilihat dari atas, pantai yang terletak di Kuta Selatan ini memiliki warna laut yang cukup unik, yaitu agak kehijauan. Selain itu, bibir pantai yang panjang dengan pasir yang sangat putih menjadi daya tarik tersendiri. Di Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar, terdapat sebuah pegunungan kapur terbesar ketiga di dunia. Di antara hamparan gunung itu terdapat beberapa rumah dan sawah-sawah yang hijau. Namanya Ramang-Ramang. Tempat ini adalah salah satu spot landscape favorit Jejak Marangga. Agar bisa ke sini, kita harus menyewa perahu dengan harga sekitar 250.000 untuk pulang dan pergi. Selain itu, jika ingin menginap, teman-teman bisa menyewa rumah-rumah warga di sekitar sana. Jika berbicara tentang suku yang menolak kehidupan modern, nama suku Baduy sudah pasti menjadi salah satunya. Bagaimana tidak, wisatawan hanya boleh merekam aktivitas orang Baduy luar saja, sementara di Baduy dalam tidak diperbolehkan sama sekali. Tidak hanya itu, suku Baduy dalam tidak diizinkan untuk menggunakan peralatan modern seperti piring atau gelas. Bahkan untuk mandi dan bersih-bersih saja, mereka tidak menggunakan sabun ataupun pasta gigi. Tapi disinilah letak uniknya. Karena dengan berkunjung ke sana, kita akan belajar banyak mengenai kesederhanaan dan perbedaan. Berkunjung ke suku Baduy merupakan pengalaman berharga yang tidak akan pernah Jejak Marangga lupakan. Terdapat sebuah gunung tertinggi di Pulau Sumbawa, Tambora, nama yang sangat gahar terdengar. Dulu gunung ini memiliki ketinggian lebih dari 4.800 meter di atas permukaan laut. Namun karena letusan dahsyatnya 200 tahun lalu, membuat gunung ini kehilangan hampir separuh ketinggiannya. Ya, saat ini ketinggian Gunung Tambora adalah sekitar 2.850 mdpl. Di puncak Gunung Tambora, teman-teman akan menemukan kawah raksasa. Selain itu, pemandangan alam Pulau Sumbawa terbentang luas dari atas gunung sini. Jika ingin ke sini, kalian harus menyiapkan fisik dan perlengkapan sebaik mungkin karena start pendakiannya adalah sekitar 100 meter di atas permukaan laut. Ya, kalian tidak salah lihat. Ini benar Jakarta. Ternyata tidak hanya macet dan polusi. Jakarta juga memiliki tempat wisata alam yang masih terjaga. Adalah Pulau Seribu.
Di sini teman-teman bisa melihat banyak sekali pulau kecil yang sangat indah dan bersih. Tempatnya pun masih sepi, jauh sekali dengan kesan Jakarta yang metropolitan. Jika ingin menikmati keindahan bawah laut, Pulau Seribu ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Sepengetahuanku, ada beberapa spot snorkeling di sini. Di kaki Gunung Rinjani terdapat sebuah desa bernama Sembalun. Desa ini juga menjadi salah satu titik awal pendakian ke Gunung Rinjani. Tapi selain Rinjani, terdapat beberapa bukit yang bisa teman-teman daki. Salah satunya adalah Bukit Pergasingan. Di sini teman-teman akan melakukan perjalanan mendaki sekitar 4 jam dengan areal yang cukup curam. Sesampainya di puncak Bukit Pergasingan, kalian bisa menikmati hamparan sawah dan juga pemandangan megahnya Gunung Rinjani. Jika berbicara tentang Malang, mungkin yang terlintas di benak teman-teman adalah apel atau dingin. Tapi jangan salah, di Malang, tepatnya di Kabupaten Malang Selatan, terdapat banyak sekali pantai keren yang sayang banget untuk dilewatkan. Misalnya Pantai Batu Bengkung. Pantai ini memiliki ombak yang ganas khas pantai selatan. Tapi karena terdapat semacam kolam alami di pinggir pantainya, kalian masih bisa berenang dengan santai bahkan bersama anak-anak. Tapi ingat, tetap jaga keselamatan ya teman-teman. Di Jawa terdapat beberapa gunung tinggi. Dari semua itu, Gunung Mahameru adalah yang paling menjulang. Dengan ketinggian sekitar 3.676 meter di atas permukaan laut, banyak pendaki mencoba untuk mencapai puncaknya. Namun, batas aman pendakian hanya sampai di ketinggian 2.700 mdpl saja di Kalimati. Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air adalah salah 3 magnet yang paling kuat untuk menarik wisatawan di Lombok. Semua tersedia di Gili, dari penginapan, ragam aktivitas air, makanan, sampai transportasi unik seperti sepeda atau naik delman. Bergantung berapa dalam teman-teman mau merogoh kocek. Berbicara mengenai air terjun di Indonesia, pasti tidak akan terlepas dengan Tupak Sewu. Banyak yang menyematkan air terjun yang terletak di perbatasan Malang dan Lumajang ini sebagai air terjun terbaik di Indonesia. Ini bukan sekedar pengakuan biasa. Teman-teman bisa melihat sendiri keindahan 1000 air terjun yang ada di Tupak Sewu ini dengan membayar tiket masuk Rp1.000 saja. Keindahan Pulau Dewata sudah terkenal di seluruh penjuru dunia. Bahkan banyak turis mancanegara yang hanya tahu Bali tapi tidak Indonesia. Salah satu yang beberapa tahun terakhir ini menjadi semakin hits adalah Penida Island. Sebut saja Broken Beach, Clicking Beach, dan Atuh Beach. Itu adalah 3 di antara banyak pantai keren di Nusa Penida. Terlepas dari itu, teman-teman masih bisa menemukan beberapa pantai, air terjun, dan sumber mata air yang indah di sini. Untuk berkunjung ke lokasi-lokasi tadi, hampir semua tempat wisata di Nusa Penida hanya menarik retribusi parkir saja. Berkunjung ke Warebo memerlukan tekad yang kuat. Bagaimana tidak? Kita harus berkendara lebih dari 3 jam dari Ruteng atau Labuan Bajo. Setelah itu, dari Desa Denge, kita harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki membelah gunung. Tapi kelelahan itu tidak akan sia-sia. Semuanya akan terbayar ketika sampai di rumah adat suku Modo ini. Keramahan masyarakat dan keindahan alam menyatu dengan sempurna di sini. Saat aku mengedit video ini, terlihat kembali perbincangan hangat kami dengan warga Warebo kala itu. Jika teman-teman berniat ke sini, siapkan perbekalan cukup dan juga peralatan mendaki yang mumpuni. Selain itu, bawa serta uang 300-500 ribu untuk membayar akomodasi, tiket masuk, dan biaya menginap di Warebo. Bima memang belum terkenal daerah-daerah lain di Indonesia, tapi bukan berarti tidak memiliki tempat wisata yang keren. Dari semuanya adalah beberapa pantai dan pulau yang ada di Kecamatan Laru. Di sini, teman-teman bisa bermain pantai dengan pasir putih yang sangat lembut. Selain itu, kalian juga bisa menemukan pantai pink dengan bibir pantai yang sangat panjang. Satu dari yang mungkin teman-teman tahu adalah Pulau Kelapa. Pulau yang berbatasan dengan Taman Nasional Komodo ini menawarkan landscape keren dengan beberapa pulau kecil di depannya. Dengan membayar sekitar 250 ribu, kalian bisa menikmati Pulau Kelapa dan beberapa pantai lain di Lambu, Kabupaten Bima ini. Setelah sampai di Danau Kelimutu, kalian akan dibuat takjub dengan keindahan danau 3 warna yang luar biasa. Apalagi jika teman-teman berniat melihat sunrise. Mungkin di sini kalian akan melihat matahari terbit terbaik di Indonesia. Tiket masuk sangat terjangkau membuat tempat ini sangat cocok untuk backpacker seperti aku. Berapa tiketnya? Hanya Rp5.000 saja. Taman Nasional Gunung Bromo berada di perbatasan 4 daerah, yaitu Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo. Saking kerennya, Gunung Bromo tidak hanya terkenal di seluruh Indonesia, tapi seluruh dunia sudah mengakui keindahan mahakarya Tuhan yang satu ini.
sunrise point-nya yang menakjubkan, lautan pasir yang luar biasa, serta daya tarik lain yang membuat banyak turis penasaran dengan Bromo. Sampai video ini ditayangkan, Pulau Komodo adalah salah satu tempat terbaik yang pernah aku kunjungi. Ada banyak sekali pulau yang indah di sekitar Taman Nasional ini. So, selain melihat secara langsung satu dari 7 keajaiban alam yaitu Komodo, teman-teman juga bisa mengunjungi pulau-pulau yang luar biasa. Yang paling terkenal adalah Pulau Padar. Di sini kalian bisa bersuah foto dengan latar gunung yang terkesan menjalar. Selain Pulau Padar, ada beberapa pulau lain yang tidak kalah kerennya. Sebut saja Gili Lawa, Pulau Kanawa, Pulau Kelor, Pulau Bidadari, dan lain sebagainya. Jika ingin menikmati keindahan bawah laut dengan bersnorkeling atau diving, di Taman Nasional Komodo ini juga bisa menjadi pilihan yang tepat. Dengan membayar sekitar 2,5 juta rupiah, teman-teman tidak akan menyesal untuk sailing selama 3 hari 2 malam di sini. Nah teman-teman, itu dia 20 list tempat wisata terbaik yang pernah Jajak Marangga kunjungi. Jika kalian penasaran tentang informasi lengkap dari beberapa tempat tadi, boleh dicek di YouTube channel Rahman Marangga. Videonya berakhir sampai di sini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.